Artinya ya kita harus lebih banyak belajar, artinya harus memperbarui sistem, memperbarui ruangan pendidikan segala macam. Kita mengadakan basic forwarding course, kita mengadakan kursus PPJK yang sedang duduk terhenti. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu di podcast yang ini adalah hari pertama kita podcast. Dan ini sesuatu yang luar biasa di hari pertama podcast Saling Tokoh. Hadirnya adalah tokoh seniornya Alfi Jawa Timur. Kalau bicara tokoh yang satu ini kelasnya nasional, di mana banyak dikenal. Kalau buat kami ini murid-muridnya. Hadir di tengah kita, hadir adalah dulu Ketua Alfi Jawa Timur tahun 2002 sampai 2007. Hadir di tengah kita Bapak Raden Panji Purnomo Sudewo, dikenal dengan nama Mario. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapa? Saya Bapak. Siang. Kita ngobrol-ngobrol santai, ya. Karena kami melihat satu tokoh nih yang selama ini nama jenengan itu kalau saya kenal dari kenal lama banget. Nah, kita tentunya banyak tokoh. Dan kita perlu belajar banyak dari sang tokoh hari ini yang memang kita hadirkan khusus di hari pertama tasyakurannya Rumah Logistik DPW Alfi Jawa Timur. Ya. Kebetulan dia tadi Pak Dewa hadir untuk memberikan namanya sambutan semangat buat kami buat kita ya, bagaimana rumah Alfi dibuat, pengurus Alfi yang baru ini ada sekarang. Ini juga peran beliau juga untuk sekaligus. Jadi Pak Dewo hari ini dengan kami hadirkan, mohon maaf nih waktunya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kepentingan semua. Terima kasih dengan Alfi. Terima kasih. Jadi kami cari waktunya dulu. Dan mengenai sang tokoh hari ini, kami ingin tahu semua nih Pak. Kapan Bapak dulu hadir sebagai pelaku logistik awal? Kiprahnya di Jawa Timur ini atau mungkin di kota yang lain misalnya kan gitu. Boleh cerita, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari ini. Tentunya ini sangat membanggakan kami, terutama kita yang bergerak di bidang korporatif, utamanya dimana saya memulai kerja di pelabuhan mulai 74. Oh iya. Itu sekitar 74. Hampir 45 tahun yang lalu. Ya, insya Allah begitu. Itu lahir saya. Dan baru masuk pengurus waktu itu Galaksi. masih ekspedisi makan kapal laut ya, KR waktu itu yang anggotanya cuma 25 orang dari 25 perusahaan. Di Jawa Timur? Di Jawa Timur, di Surabaya ya. Karena waktu itu memang untuk ekspedisi akan agak susah dan dibatasi. Sebelum Impres 485 ya. Jadi sebelum ada regulasi itu dipermudah. Jadi ya memang tahun baru jadi pengurus Gafeksi waktu gabungan film dan ekspedisi Pak. Oh iya. Ekspedisi belum dirubah menjadi Korporatif. Setelah itu kan setelah ada Gafeksi tahun 91 saya masuk pengurus menjadi ketua bidang organisasi. Nah, dari situ terus kemudian Gafeksi ini gabung dengan IFA, itu forwarding asosiasi forwarding, International Forwarding Association. Asosiasi forwarding termasuk internasional forwarding. Akhirnya dirubah menjadi Gafeksi karena V-nya itu dari F, forwarding dan ekspedisi. Nah itu dari situ pengalaman kita pertama. Dulu tuh tahun-tahun segitu belum banyak pemain ya Pak?
Ya, hanya 25 perusahaan. Di Perak ini ada 25 perusahaan. Biasanya dulu masih namanya Juanda kan? Ya, yang Iya. masih juga masih Udah dia. Cuma ya prosedurnya bisa bulanan. Oh gitu, lain-lainnya. Iya, pengeluaran barang bisa Iya. bulanan. Gitu. Kemudian itu di tahun segitu internasional sudah banyak. Internasional ada, tapi nggak terlalu Ingat tuh, ya. yang banyak antar pulau. Antar pulau karena kita negara kepulauan dan kita terutama Indonesia Timur ya, Iya, banyak sama melayani ke sana. melayani ke sana. Dan sehingga karena pangsanya juga lumayan gitu. Betul, betul. Logistik dulu darat itu sudah masuk dalam asosiasi tersebut di bawahnya kan untuk moda yang lain. Udara Sudah masuk. Oh, masuk juga. Ya, jadi waktu kita ada versi itu termasuk MKU, Udara. MKU, NKL, lalu ada Untuk tracking darat juga terakhir darat nggak, Oh, iya. tetap di cabang organda. di Jawa Organda. Bawah itu organda besar, Jatim dan di Pelabuhan Perak. Belum merah ya. Dan pengurusan waktu itu Jawa Timur sudah ada, tidak digabung dengan kota yang lain. Dan Hanya Jawa Timur. hanya jadi. Dan memang tahun itu apa namanya sentra logistik Indonesia Timur juga Surabaya ya. Ya, karena terus terang ini dulu kalau ada sendiri wilayah Oh, iya. pelabuhan itu, administrasi pelabuhan itu, Iya. kalau dulu masih apa ya, Membawa beberapa tempat. ya itu sampai Jawa Tengah, jadi Semarang sampai Timur. timur, sampai Lombok? bukan sampai Irian Barat, Oh, di bawahnya apel ya. di bawah Apel yang di sini. ada tempat Oh, pasti ya. Sekarang udah banyak apel-apel. ya, yang sekarang lain. dibagi lagi kalau dari sektor-sektor yang lebih. Menurut jenengan yang tokoh dan berkecimpung di logistik ini buat masukan adik-adik kita dan kita semuanya. Nah, prospek ke depannya bagaimana? Apakah menjanjikan atau mungkin banyak persaingan harus berubah? Bagaimana? Kira-kira menurut Bapak? Ya tentunya dengan perkembangan ekonomi maupun perkembangan teknologi yang saat ini kita harus mengikuti. Artinya ya kita harus lebih banyak belajar, Iya. artinya harus memperbarui sistem, memperbarui maupun jiwa kita. Iya, itu. Upgrade terus. Itu penting masalahnya. Iya. Kalau kita tidak mau begitu ya ketinggalan. Ketinggalan. Ini aja salah satunya yang dimana dulu untuk PJ kita ya. Iya. Itu rekan-rekan itu waktu itu direktur, kita sama-sama direktur, saya suruh ikut khusus gitu ya. Nggak ada khusus gitu, ini penting ke depan saya bilang gitu. Nah ternyata betul, sekarang dimusyawarahkan ahli kepabianan. Ya, kalau itu bukan direktur ya akhirnya Iya. makanya Menjadi persyaratan kan? betul, Kalau kita. ya, itu salah satu. Itu kita harus kita kerja, dan kita harus mengikuti perkembangan terus. Nah, apalagi kalau sudah internasional ya kita harus mengikuti pasar global segala macam. Iya. Dengan banyaknya anggota sekarang yang sempat disampaikan yang masih sekitar 1.300 anggota saat ini Alpes Jawa Timur masih kompetitifkah atau masih bisa bersaingkah teman-teman di sini atau memang masih perlu banyak lagi untuk bukan aja kalau 2.000 anggota gitu. Saya kira enggak. Gimana? Harus dibatasi. Harus dibatasi. Karena terus kan porsi kita di Surabaya terutama ya, Ya. ini atau Jawa Timur lah kan terbatas. Ya itu aja. Itu aja. Nggak akan bertambah ya, bisa bertambah tapi kecil sekali. Ya. Kebutuhan internasional impor, ekspor saat itu kan frekuensi dan kuantitinya pertama Ya. karena banyak industri-industri baru multinational company dan itu impact banget buat bisnis di forwarding tentunya kan. Ya, memang pada kemasan dari pada Forwarding bisnis. bisnis itu 81 sampai 85. Oh, 81 lah boleh. Sekarang ya ketemu mas lagi gitu. Ya. Artinya saya jangan tahu lagi. Segala satunya bisa jadi uang. Jadi masalah profit ini kita tidak banyak pikirkan. Kalau sekarang dipikirin banget. Iya. Jadi terus terang kita enjoy lah, happy lah waktu itu kita bayangkan porsi segitu banyak dibagi Di cuma 25 perusahaan saja. Nah gitu lah. Jadi proyek-proyek ya kita bagi. Betul. Ya. Putra-putra jaringan juga berkecimpung di dunia logistik.
Ya. Semuanya yang perusahaan berapa aja kayaknya gitu. Sama. Masih di sentral distribusi Surabaya atau sudah Surabaya. ke Surabaya? Ya. Karena memang Surabaya sebenarnya masih besar banget ya Pak. Tapi memang ya porsinya itu tadi. Jadi kalau dikatakan masih perlu anggota lagi, saya kira enggak. Sekarang ini aja sudah berlebihan. Jadi setelah Impres 485 itu yang diberikan kebebasan regulasi, ya, semua perusahaan bisa kerja, ya, sebagai korporasi, perorangan bisa kerja. Nah, kita ini belum di situ. Nah, sampai saat ini Bapak masih full aktif di perusahaan Bapak? Masih. Dan yang orang zaman kolonial ke era milenial masih tetap bisa berkompetisi ya Pak ya? Insya Allah. Ya itu tadi harus diikuti. Ya harus diikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Betul. Ya, itu orang anak-anak milenial. Ya, tapi memang banyak yang sekarang ini teman tokoh-tokoh yang lain saya lihat kan sudah meregenerasikan ke generasi terus totally pensiun kayak gitu kan. Ya. Padahal kalau saya lihat kami ini perlu masukan dari tokoh-tokoh karena yang dulu itu memang beda dan masih diperlukan dari sisi-sisi yang lain. Betul, saya kira ada hal-hal yang masih perlu dipakai. Karena itu sangat-sangat relevan untuk dirasakan saat ini. Iya, betul. Jadi bukan berarti milenial terus full digital, tidak selalu gitu ya. Karena memang saya melihat satu konteks yang sekiranya forwarding di Indonesia dan forwarding di negara-negara lain adalah kalau saya simak adalah human communication. Ya. Atau lebih ramah tamahnya, lebih komunikatifnya kan, bukan totally bisnis tapi kalau orang Jawa bilang itu ada bumbunya, ada tepos lironya, ada gitu juga. Nah, ini yang saya sendiri melihat perlulah tokoh-tokoh itu memberikan selalu mengingatkan jangan tinggalkan itu. Ya, gitu juga. Betul. Karena apalagi kalau kita berhubungan dengan pihak government atau regulator ya. Iya. Itu yang sangat penting. Betul. Justru saya berhasilnya itu karena kita bisa mendekati mereka, kita mengajak mereka. Iya, relasi dengan baik. Betul. Dan perlu diketahui bahwa rumah logistik ini kita bangun. Jadi mulai ketua dari saya jadi ketua, saya mendapatkan gedung ini untuk kepentingan anggota. Oh iya. Ini sejarahnya di zamannya jenengan. Iya, itu beberapa tahun orang-orang sebelumnya masih belum bisa mendapatkan tempat. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sih tahun 2002, 2007, ya hampir 25 tahun kan ini ya. Ya, jadi udah hampir 20 berapa ya? Kita 2025 kalau tidak salah. 2005 ya. Kita resmikan ini. Nah ini satu momen ini kami menghadirkan Pak Dewo ini memang beliau yang tokoh sentris yang untuk tempat ini saya berpikir memang betul di era ini dengan Pak Dewo. Jadi kemudian untuk kedepannya Pak Dewo terkait sama rumah logistik atau Pak Dewo kira-kira ini apa yang diperlukan di kedepannya seorang tokoh yang melihat dari kacamata yang jauh lebih luas. Kalau kami aja mungkin jam terbang kami belum. Jadi, nah kira-kira apa saja yang diperlukan untuk memajukan LGBT di Jawa Timur? Tentunya peran Alfi dan peran pengurus dan lain-lain. Ya, tentunya kita mendapatkan gedung ini untuk kepentingan anggota. Untuk kepentingan anggota dalam arti ya kita harus mendidik anggota. Mendidik anggota, memberikan informasi yang dari pusat inilah kita mengelola termasuk mendidik. Makanya kita bikin ruangan pendidikan segala macam. Kita mengadakan basic forwarding course, kita mengadakan kursus PPJK yang sedang dulu pernah dijalankan beberapa kali. Nah, kita bekerjasama dengan institut perguruan tinggi, ya kita bekerjasama dengan Petra waktu itu. Sekarang Petra sudah bisa membuka kelas berbasis. Jadi karena kita memberikan basic forwarding course
selama beberapa kali itu kerjasama dengan AFI, termasuk dengan Aqua, Ubaya, kemudian UNER, seperti itu. Ini memang dibutuhkan karena SDM-nya Indonesia itu sebenarnya mumpuni, cuma memang harus perlu lebih akademisi, gitu ya. Itu udah harus gitu ya. Dan kan masih jarang sekolah tinggi atau S1 teknik logistik. Betul. Nah ini ada beberapa di Jawa Timur sudah ada satu nanti kampus yang sudah 2 tahun ini membuat S1 teknik logistik. Ya. S1 teknik logistik dan bukan hanya sekedar mata kuliah, tetapi lulusnya S1 teknik logistik. Nah, insya Allah nanti bekerja sama AFI juga, dan ini juga mensupport kebutuhan SDM. Karena kalau kita cari staff kan susah ya Pak ya. Makanya kita kayak pendidikan itu termasuk yang sektor yang paling rendah, kepala bagian operasional. Itu kan mereka baru punya pendidikan, tidak tahu bahwa ini salah atau gimana supaya kita tidak diklaim oleh pemilik barang sama. Itu yang pernah terjadi dan baru terjadi beberapa anggota ini mengeluh ketika Pak Bupati ini ya karena kurang pendidikan dari pegawai ini. Betul. Nah itu yang kita berikan pendidikan ringan lah itu pengetahuan dasar lah gitu. Jadi mereka nggak salah melangkah karena kita salah melangkah rugi itu klaim termasuk kerugian kita. Benar. Jadi masukan kita memang memiliki atensi untuk terkait sama administrasi dan lain-lain ya Pak ya. Jadi SDM itu kita inginkan. Oke, jadi ini yang kami sampaikan Pak Dewo, saya terima kasih atas kehadirannya karena memang kami perlu masukan lebih dalam lagi. Mau dibina? Insya Allah. Jadi kami Jawa Timur ya, dengan salah satu tokoh yang kami jadikan panutan, mohon maaf nanti sering direpotin. Nggak masalah. Dan jangan doang tolong dari Pak. Saya juga ingin kan. Saya juga menjadi pengajar kepada basic property maupun kepada BPJK ya. Terima kasih waktunya Pak Dewo. Sama-sama. Sehat selalu kakak jenengan dan keluarga, dan ilmu berbahan mohon ditularkan kepada kami sehingga sangat-sangat sehingga kita bisa menyentuh ketentuannya. Bisa. Pemirsa semuanya, sang tokoh hari ini Bapak Purnomo Sudewo sudah memberikan catatan-catatan buat kita semuanya bagaimana bisnis properti, teknologi logistik, dan SDM-nya juga. Dan apa hal yang sekiranya menjadi penting dalam bisnis yang dulu juga menjadi satu bisnis yang bagus dan sekarang dengan segala perkembangannya juga menjadi hal yang bagus juga tentunya, tetapi ada catatan-catatan tertentunya. Karena jangan berubah, tetapi bukti Pak Purnomo Sudewo atau Pak Dewo ini sampai saat ini tetap aktif menjadi pengusaha logistik. Nah, jadi gak ada pensiun, kita juga gak ada pensiun. Sehat selalu. Amin. Terima kasih, kita ketemu di sang tokoh berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Boleh share, komen, dan yang lainnya. Ketemu di channel kami yang sama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rumah Logistik Indonesia. Tanjung Perak atau